Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak jamaah Majlis Ta'lim Sahibul Quran Masjid Al-Mizan BSD yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mempertemukan kita di malam hari ini, malam Senin ya. Malam insyaallah malam ini termasuk malam yang mulia karena kita berada di bulan mulia ya, bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah itu termasuk kategori bulan agung ya, Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan Allah di dalam Al-Quran itu ada 4. Dimulai dari bulan sekarang, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, nanti Rajab ya. Jadi setelah bulan Ramadan itu bulan kita melatih ya, ditarbiyah, dididik sebulan penuh, diselang oleh bulan Syawal ya, ada kemuliaan di situ, ada puasa 6 hari yang pahalanya dapat pahala setahun puasa. Nah, kita dipertemukan kembali di bulan yang mulia, 3 bulan berturut-turut. Insyaallah kita dijamu lagi oleh bulan agung, di mana ketika kita beribadah, beramal sholih, maka pahalanya dilipat gandakan di sisi Allah. Termasuk pengajian pada malam hari ini ya, insyaallah kita baca Quran, pahalanya berlipat ganda. Sebelum kita tahsin, saya bawakan kitab At-Tibyan ya. At-Tibyan ini kitab tentang adab membawa Al-Quran ya, berinteraksi dengan Al-Quran. Karangan Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi Asy-Syafi'i. Di bab pertama sudah sering saya sampaikan ayatnya ya. Nah, ini judulnya itu fi atrafi min fadilati tilawatil Quran wa hamlatihi. Jadi bagian ini keutamaan tentang membaca Al-Quran dan membawanya, berinteraksi dengan Al-Quran. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Fatir ayat 29-30 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Kata Allah di dalam Al-Quran, sesungguhnya, jadi pernyataannya diawali dengan inna ya, jadi tidak main-main ya, sungguh orang-orang yang membaca Al-Quran ya, yatluna selalu, kalau fi'il mudhari itu sedang dan akan ya, selalu membaca ya. Kalau fi'il madhi kan telah dilaksanakan. Kalau fi'il mudhari yatluna, mereka itu selalu membaca kitab Allah, kemudian wa aqamus shalah, selalu menegakkan salat ya, mendirikan salat, kemudian wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah, menginfakkan atau memberikan infak mimma, dari apa-apa yang Allah berikan rezeki kepada kita, kepada manusia, hum sirra wa alaniyah, memberikan infak itu secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan ya, tidak ketahuan orang ataupun terang-terangan, tidak apa-apa infak itu, mau sembunyi-sembunyi boleh, terang-terangan juga boleh. Tiba-tiba ada yang memasukkan ini di kantong gitu, infaknya nggak mau diketahui oleh orang lain, boleh. Apa ayat ini? Yarjuna tijaratan lan tabur. Waalaikumsalam.
Mereka itu adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan atau perdagangan yang tidak akan merugi. Ya. Kalau perniagaan itu, perdagangan itu ya cenderungnya ya dua. Kalau enggak untung rugi ya. Enggak untung saja, enggak rugi saja. Jadi ada untung ada rugi. Tapi kalau tiga ini, orang-orang yang membaca Quran, aqamus shalah, mendirikan shalah, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Di sini ayatnya, di akhir ayat ini, ayat 29 ini, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak ada ruginya. Jadi kalau yang rugi itu adalah membaca Qur'annya itu tanpa ilmu tajwid. Karena ada keterangan hadis, kam min qari'in wal Qur'an yal'anu. Jadi banyak orang yang baca Quran tapi Quran melaknatnya. Nauzubillah ya. Jadi membaca Qurannya ya sekehendaknya, ya semaunya, tidak dengan ilmu tajwid. Pakai langgam-langgamnya yang di macam-macam gayanya ya. Langgam Nusantara lah, langgam langgam keroncong lah. Tidak boleh. Quran itu sudah ada patokannya. Dari lagu saja udah diatur, lagu itu ada 7. Waalaikumsalam. Di lagu bacaan Al-Quran itu ada 7 langgam. Jadi pertama itu lagu Bayati, Soba, Hijaz, Ros, Nahawan, Shika, Jiharqah. Ya, Jiharqah itu yang lagi viral itu ya, yang lagamnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kayak gitu ya, lagam Jiharqah. Kalau Bayati itu yang lagam yang senang ya. Kalau Jiharqah itu antara senang dan sedih. Jadi diatur. Jadi langgam saja kalau kita membacanya itu ayat-ayat azab, berarti pantasnya itu pakai langgamnya langgam Hijaz yang sedih. Bismillahirrahmanirrahim. Syekhani Rifai itu ya di YouTube tuh kalau mau ngecek. Itu nangis kalau mendengar Syekhani Rifai itu, sampai ngaji itu nangis gitu ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu lagam Hijaz namanya. Ada Shika, Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Jadi menyesuaikan ayat itu. Jadi memang sudah diinikan oleh para ulama ya, Masya Allah. Dari ilmu langgam aja diatur ya, ada 7 gitu. Kemudian ayat yang keduanya, ke-30-nya, kenapa seperti itu? Allah memberikan pahala yang tidak ada meruginya itu, liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli, agar Allah menyempurnakan pahala mereka. Jadi kita itu nanti disempurnakan pada hari pembalasan nanti, ketika kita sakatul maut, sudah tidak ada kita di dunia ini, supaya sempurna, menyempurnakan pahala mereka yang membaca Quran, sholat, infak, zikir ya, ibadah yang lain, dakwah ya. Semua itu nanti disempurnakan pahalanya, wa yazidahum min fadli, dan ditambah-tambah bagi mereka itu kemuliaannya. Jadi orang-orang yang insya Allah beramal soleh itu insya Allah dimuliakan oleh Allah. Akhir ayatnya adalah innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun, maha mensyukuri hambanya. Jadi berterima kasih terhadap hamba. Harusnya kita yang berterima kasih sama Allah ya. Kenapa kita berterima kasih kepada Allah? Ya, kita bicara ini, ya Allah yang berikan bisa bicara. Kita melihat, yang berikan bisa melihat Allah. Kita bisa mendengar, Allah yang berikan. Kalau udah dikasih pilek saja ya, pusing kan pilek itu. Dikasih sakit mata saja, Masya Allah, capek. Artinya apa?
Kalau kita beramal soleh aja ya, di sini kan digambarkan baca Quran, sholat, infak, 3 ya amal solehnya gitu. Ini ini dijauh sama Allah, innahu ghafurur syakur. Allah Maha Pengampun, Allah Maha mensyukuri hambanya. Jadi ya, artinya Allah itu ridho terhadap hamba-hamba yang taat, terhadap hamba-hamba yang sholih gitu ya. Mumpung bulan Ashhurul Hurum, ada keutamaan-keutamaan yang harus kita lakukan ya. Ya sebaiknya kita mendekat sama Allah, banyak bertobat di bulan Ashhurul Hurum itu, banyak bertaubat, banyak zikir, banyak baca Quran, sholat malam. Besok ini kan hari Senin ya, jadi sholat malam kita lakukan, puasa Senin kita lakukan ya. Kalau yang sanggup kuat ya sahur dulu kayak bulan puasa. Insya Allah itu pahalanya dilipat gandakan, karena beda dengan bulan-bulan yang lain. Karena bulan Dzulqa'dah itu bulan Ashhurul Hurum. Jadi 3 bulan nih, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nanti ketemu Safar, Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab tuh. Rajab baru diselang. Kalau Rajab misah ya. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi kalau dicermati ya 1 tahun itu Allah memberikan kasih sayang terhadap umat Nabi Muhammad itu luar biasa. Kenapa? Tadi itu karena umat kalian Muhammad umurnya singkat-singkat, pendek-pendek. Masih muda, umur 20 tahun udah kena stroke. Tadi pagi saya di Bekam ya. Pusat teman saya katanya 20 tahun udah kena stroke. Udah ya karena faktor makan, faktor pikiran. Alasannya itu karena gara-gara pengen HP yang 5 jutaan katanya, nggak kebeli mikir katanya gitu ya. Kayaknya kepikiran aja jadi stroke. Nih naudzubillah min dzalik ya. Makanya hidup itu dilepas aja, Pak Haji. Dilepas ya. Jangan mikir-mikir yang aneh, dijalani ngalir gitu ya. Terutama memang kuncinya memang ya kita dekat sama Al-Quran, dekat sama Allah ya. Insya Allah tenang sebenarnya. Kalau orang-orang yang rajin zikir, rajin dawam baca Quran, insya Allah sih. Karena baca Quran itu termasuk obatnya. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Quran itu segala macam ini kuncinya di Quran. Luar biasa. Di sini di pembahasan yang kedua, biar 1 halaman ini ya, diriwayatkan oleh Warwaina an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rawahu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari fi sahihihi, mensahihkannya. Jadi khairukum man ta'allama al-Qur'an itu hadisnya sahih ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi dari Utsman bin Affan. Jadi sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi posisinya sama, yang mau belajar dan yang mengajarkan Al-Quran insya Allah terbaik di sisi Rasulullah. Jadi yang ngomong ini bukan saya, bukan orang biasa, tetapi Nabi kita sendiri yang mengatakan. Makanya Quran mah sampai yaumul qiyamah, kalau kitanya berpegang teguh insya Allah ya, dunia sampai akhirat itu membawa keberkahan. Wala ya wong baca 1 ayat saja kan, di dalam hadis yang lain itu dibalasnya 1 huruf itu 10 kebaikan. Coba kalau kita bacanya susah, berat ya, enggak pengennya mah begitu, tapi mulutnya susah. Di sini selanjutnya itu ada hadisnya, wa yatata'tahu fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajrani. Orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran dan wa huwa syaqun, berat sekali mengucapkan huruf, lahu ajrani, maka baginya itu 2 pahala. Pahala beratnya itu dapat, pahala dia mau belajarnya itu. Dan insya Allah ketika kita mau belajar
Al-Quran mudah-mudahan ketika kita sholat, ketika kita baca Quran, karena dalam masih tahap belajar, mudah-mudahan diterima ya amal yang tidak sempurna. Ya sholat kita yang tidak sempurna mudah-mudahan minta diterima sama Allah, yang dikabul hajatnya gitu. Itu nasihatnya, mudah-mudahan berkenan bahwa kita pada malam hari ini dan seterusnya 3 bulan ke depan kita insya Allah berada di bulan yang agung, bulan yang dilarang di dalamnya kezaliman, di dalamnya dilarang kemaksiatan. Kalau masih maksiat berarti maksiatnya didobel ya. Jadi kalau masih zalim, tidak boleh menzalimi diri sendiri, tidak boleh menzalimi orang lain ya. Apa itu menzalimi diri sendiri dan orang lain? Ya kita meresahkan masyarakat gitu. Minum minuman, narkoba, itu kan menzalimi diri sendiri dan orang lain. Buktinya apa? Ketika ada masyarakat yang ketahuan narkoba, dianya rusak badannya, masyarakatnya jelek. Ya, tidak boleh jadi kampung itu mah ada narkobanya aja kan. Lawes yang berbuat satu, yang kena ininya dampaknya semuanya. Ya, seperti itu. Kayak ada orang berzina gitu ya, berzina. Dianya zalim sendiri kan dosanya gede ya. Kemudian masyarakatnya ke bawah itu. Wah, di situ viral. Sedangkan sekarang kalau ada kajian kayak gitu langsung masuk dunia sosmed itu udah itu sampai sedunia. Itu sekarang itu. Ada kejadian naudzubillahi min dzalik ya. Mungkin baca ya di Gunung Sari itu yang sampai dimutilasi naudzubillahi min dzalik, masyaallah ya. Perbuatan yang memang ya tidak diridhoi ya, akibatnya seperti itu. Pengen dinikahi, si perempuannya diajak dari Ciamas, saya baca di Facebook itu dari Ciamas ke sana. Sudah bawa golok. Ternyata begini dulu, minum dulu. Kalau akalnya sehat makan pasti takut orang. Kalau sudah minum sampai. Nah sebelum-sebelumnya kan banyak tuh cerita mutilasi segala macam. Dia terinspirasi dari cerita itu. Karena hilang akal, udah. Jadi zaman sekarang itu Masya Allah ya. Ya zaman dulu saja yang belum secanggih sekarang. Ada yang kisah yang masyhur ya. Namanya Kibar Seso itu. Dia kebenaran disekap sama iblis ya. Iblis. Di satu tempat di kamar, si Barsesonya ini ditawarin, kamu mau kalau saya keluarkan tinggal pilih, kamu mau menzinahi perempuan ini, disediakan perempuan, disediakan pedang atau golok, disediakan minuman. Kan mikir kalau ngezinahi sama diranjang, kalau ngebunuh sama dibunuh. Lah minuman mah enggak seberapa lah ya. Gitu dosanya gitu, paling mabok doang. Kibar Seso ulama besar, akhirnya milih minuman. Ternyata setelah minum mabuk, syahwatnya memuncak, akhirnya menzinahi si perempuan tadi. Setelah menzinahi si perempuan tadi, akalnya waduh saya ini kalau pasti dirajam kan menzinahi. Mikir akhirnya dibunuh, jadi semuanya kena dosanya, Masya Allah. Gitu. Jadi makanya kenapa minum-minuman itu disebutnya ummul khaba'is ya, ibunya kejelekan, induknya kejahatannya itu. Jadi dari satu perbuatan maksiat imbas itu kemana-mana, merebet kemana-mana. Makanya kita harus jaga anak-anak kita, walaupun sudah dewasa, walaupun sudah tetap anak kita harus kita nasihati, harus kita dakwahi bahwa ya hidup ini hanya sementara. Nih, bapak nih sekarang ini nggak kerasa, masih kebayang kayak waktu usia segini. Sekarang udah jadi bapak. Nanti mah sudah umur ini lagi, nanti jadi bapak juga. Tetap kita tanggung jawab. Seperti itu.
Jadi keluarga memang tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga ya menjaga dari api neraka. Jadi penting keluarga, masyarakat harus kita bina, kita didik. Mungkin itu kita lanjutkan ke tahsinul Quran. Halaman berapa ya? Saya 388. Iya. Walamma ya. Sudah juz 20 ya. Al-Qasas ayat 22. Ya. Kita mulai. Fatihah Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma tawajjaha مدين قال عسى ربي ولما توجه قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس ولما ورد ماء
ummatan minan nasi yasquna wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan. Qala ma khatbukuma qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a'u wa abuna shaykhun kabir. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. Hati-hati ya, ayatnya agak lumayan mulak-malik. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khayra man istajartal qawiyyul amin. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين.
mad layin. Ihdab natayya hataini ala an ta'jurani samaniya hijaj. فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. Tahan. Ayyamal alai, ditahan ya. Wallahu ala ma naqulu wakil. Wallahu ala ma naqulu wakil. Ya. Baik, di ini tajwidnya ya. Kita ayat terakhir ini kita coba cek tajwidnya. Qala dzalika mad tabi'i dza baini ni mad tabi'i wa bainak, iya hamas ya, hamasnya keluar. Ayyamal ajalaini, ada al di situ, alif lam qamariyah. Ajalaini kalau diwaqaf ajalain mad layin ya. Kalau tidak diwaqaf termasuk qadaitu, kalau diwaqaf qadait mad layin ya. Tapi kalau tidak diwaqaf tidak ada mad layin. Qadaitu fala la mad tabi'i ud qalqalah. Qalqalah apa ini? Ud sughra, karena asli matinya tidak waqaf. Wa mad tabi'i alayya. Alayya itu bacaan ditahan ya. Jadi alayya, jadi tidak alayya, jadi alay rangkap ininya apa huruf nih ya, kayak ya ayuhan nabi ya, ditahan alay. Wallahu, lafaz Allah dibaca tafkhim. Kalau lafaz Allahnya sebelum Allahnya itu a sama u berarti tafkhim. Kalau lafaz Allahnya itu sebelumnya itu i berarti tarqiq kalau tipis ya. Kalau apa? Kalau sebelum lafaz Allahnya i atau kasroh maka dibaca tarqiq tipis. Kalau ini a, jadi Allah wallah itu tafkhim. Ala matabi' ma naqulu wakil.
Mad tabi'i ada huruf hidup dibaca waqaf jadinya mad apa? Mad arid lis sukun. Jadi mad arid lis sukun juga sama, itu terjadinya karena waqaf. Kalau tidak diwaqaf berarti tidak terjadi mad arid lis sukun. Kayak naqulu tuh ya. Naqulu itu kalau diwaqaf ala ma naqul. Tuh. Kalau diwaqaf jadi mad arid lis sukun. Karena tidak diwaqaf, ayatnya sedikit lagi, satu kalimat lagi, ala ma naqulu wakil. Jadi asalnya itu mad tabi'i. Mad tabi'i ada huruf hidup dibaca waqaf, terjadilah mad arid lis sukun. Itu. Di dalam pelajaran ilmu tajwid ya, dalam ada pelajaran huruf-huruf yang dibaca isti'la. Huruf isti'la itu semuanya fathahnya pakai o ya, bukan pakai a. Ya. Dia ngangkat kayak ada sifat tebal di situ, tafkhim ya. Termasuk huruf idhar ya. Ini nih huruf idhar juga nih dua nih ya. Huruf isti'la yang dari tenggorokan nih. Ini satu tempat, ini satu makhraj yang makhraj paling tenggorok ini tengah, ini bawah, ini atas kan, sini kho ya kan. Kalau sini kan kho ya. Huruf isti'la ya ngangkat ke atas. Jadi ya fathahnya itu nggak boleh dibaca kha, nggak boleh begitu, tapi kho. Di sini ada kayak ada dahatnya. Kemudian ghain itu hurufnya satu tempat sama kho di sini, tapi dia sifatnya lembut ya. Jadi tidak tidak mantul, tidak seperti huruf qalqalah. Kalau ghairil magdu ya gitu kan, itu kan mantul ghainnya. Jangan sampai huruf ghain itu ketika sukun itu tidak boleh mantul, karena yang mantul itu kan cuman ada 5 ya. Huruf-huruf yang selain 5 itu tidak boleh mantul, termasuk kha juga tidak boleh mantul. Jadi dia lembut. Ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdu, jangan sampai magdu ya. Ya doknya jadi do ya, jadi maghdu. Nah itu do nih. Nanti huruf yang seterusnya adalah so kayak sin sebenarnya, cuman agak katanya so itu harus mancus ya. Ada yang mengatakan mancus, ada yang tidak mancus ya. Kalau kita bisa dua-duanya ya pilih yang tidak mancus. Jadi si ya, siro. Jadi kalau sin kan tipis, sin kecil itu ihdinas, jadi agak isti'la, agak ngangkat si hurufnya itu. Jadi si lidahnya itu agak ke belakang. Kayak Allah juga kan kalau persamaan dengan zal besar. Nah, ini ada za nih ya. Allah. Kalau zal besar kan ujung lidah. Za. Kalau Allah di belakang, ditarik ke belakang sedikit. Allah. Bukan zo. Kalau zo nanti larinya ke zai diokan. Za gitu kan, diokan zo jadinya. Sementara ini zo. Jadi latihannya itu dari huruf yang sukun dulu. Zo. Kalau za kan ujung lidah. Za ya, zalika, za. Jangan zalika, sama juga zalika jadinya ini ya. Kalau zalikal kitab jadi za semua ya. Zo juga za lagi jadi okan ya. Jadi ada mirip-miripnya. Nah, sod ini ternyata miripnya dengan sin kecil. Kalau sin kecil kan dia di bawah tuh, tipis, istifal. Kalau so dia enggak di ujung si lidahnya itu, agak ditarik ke belakang juga sama so. Jadi dinas gitu.
Iya, jadi tebal dia. Ihdinas si dan bunyinya beda. Sin kecil bunyinya begitu, sin shad bunyinya begitu. Makanya kalau belajar makhraj, belajar yang Pak sangat berat itu sebenarnya belajar makhraj. Tahsin itu sebenarnya membaguskan bacaan Al-Quran itu maksudnya membaguskan makhrijul huruf. Kalau tajwid itu ikhfa, idgham, iqlab ya. Itu sebenarnya bisa dipelajari, bisa dipraktekkan. Jadi kalau makhraj itu kesalahannya kesalahan fatal, kesalahan jali. Kalau kesalahan khafi yang ringan itu kesalahan kayak kurang ikhfa, kurang gunnah, kurang mad, kurang panjang, itu kesalahan khafi. Ternyata yang fatal itu adalah kesalahan makhrijul huruf. Makanya kenapa ngaji Quran mah harus ada gurunya, talaki seperti ini. Tidak bisa kita sendirian lah latihan sendiri gitu. Kalau sendiri yang ngebetulin tidak ada yang ngebetulin gitu. Kalau ada gurunya ya dibetulin sama gurunya. Jadi bis dengan bis beda. Bis tipis, bis tuh beda ya. Saya dulu waktu belajar ngaji sama guru di kampung itu mengucapkan bismillah itu bismillahirrahmanirrahim nggak bisa pengennya bismillah pengennya coba mobil bis katanya, mobil bis bisa mobil bis, tapi pas praktek bismillah lagi. Aduh bener ya, masya Allah. Tapi insya Allah kalau dilatih bisa ya. Jadi shad itu padanannya adalah sin itu tipis, shad itu tebal. Jadi jangan ihdinas si agak ke belakang sedikit. Kayak za di ujung lidah, gha di belakangnya. Allah. Memang mirip. Kemudian dod, sekarang dod ya. Dod itu padanannya adalah dal kecil. Nih yang mirip-mirip. Dal kecil itu kalau kita mengokan bisa jadi dod, walado itu kayak dod, tapi ternyata beda. Dod itu si lidahnya ke samping geraham kanan atau geraham kiri, walau beda. Jadi sifatnya istitolah memanjang. Ghairil maghdubi alaihim waladh. Jadi jangan buru-buru jangan langsung jadi istitolah memanjang. Jangan walazzo itu juga kurang tepat. Makanya harus dilatih huruf dod yang di Fatihah ya. Yang di Fatihah itu yang ada dod sama sod ya, sama sin ya kan. Yang agak repot itu sod sama dod. Kalau ha juga sering kena ya. Alhamdu ya kan. Alhamdu apalagi alhamdu ngorok ya. Repot juga ya. Makanya Fatihah itu kenapa harus dibagusin? Karena ada huruf-huruf di sini nih. Huruf dod, huruf sod, huruf isti'la. Huruf isti'la itu huruf yang ngangkat, yang fathahnya menggunakan huruf o ya, vokal o. Kemudian to juga sama ngangkat, miripnya dengan huruf apa? Huruf ta ya, to. Kalau ta itu di ujung lidah nyentuh gigi, ta ya, ta nyentuh gigi. Kalau to dia enggak ke depan si lidahnya itu, tapi ke samping kanan. To gitu kan. Jadi istilah itu rata-rata ini ya, si lidahnya itu penuh gerakan gitu ya, si lidahnya. Kalau kita tidak bisa menggerakkan lidah ini, memang tadi itu wa yatata'u bil Quran falahu ajron gitu. Sulit mengucapkan huruf tapi dia tetap mau belajar, insyaallah lahu ajrin, dapat 2 pahala. Apalagi kalau bagus mah al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barara. Jadi orang yang mahir membaca Quran disetarakan dengan para malaikat yang mulia. Masya Allah ya. Jadi satu hurufnya dibalas 10 sampai 700 kebaikan. Ta miripnya sama to ya.
Ta ma di depan, to ma di samping. Jadi yang istilah-istilah itu cenderungnya lidahnya itu gerak ya, gerak ke samping kiri atau kanan. Kemudian Allah tadi ya, Allah itu setelah zal besar di ujung, ujung lidah, Allah mah enggak di ujung tapi agak ditarik ke belakang. Allah melengkung begitu tuh lidahnya, kerasa. Allah, Allah, Allah. Dan ini perlu latihan. Kemudian ini mirip sama zal besar ya. Ini sama sin, sama dal kecil, sama ta, sama za. Kalau kaf sama aiqaf sama kaf miripnya. Kalau kaf ma dia hamz, qaf ma dia jahr. Itu. Di sini juga sama nih, ada sifat jahr, ada sifat hamz, sifat dasar itu huruf itu. Shad itu ada sifat hamznya dia. Fahatsuhu syakhsun sakat yang hamz. Nah, berarti yang hamznya ada dua nih, satu, dua yang ada anginnya, yang lainnya jahar semua. Kaf itu dia hamz ada anginnya, ag. Kalau qaf dia nggak boleh ada anginnya, ditahan. Ada qalqalahnya, berarti sifat qalqalah ia jahar tertahan, ada pantulan. Nah, Allah ini juga sama nih. Allah ini dia sifatnya jahar, nggak boleh ada anginnya. Allah ditahan anginnya. Allah minal-zalimin. Jadi latihannya begini. Kalau masih ada kerasa anginnya berarti ada hamznya. Berarti belum bagus makhrajnya. Nah, kha ada anginnya, ghain tidak ada anginnya. Jadi satu tempat nih, kha itu sifat dasarnya berbeda. Ada yang hamz, ada yang jahar. Ini huruf isti'la ya. Jadi ternyata yang paling banyak hurufnya itu ya, kan keluarnya huruf itu kan ada 5. Ada al-jauf, itu rongga mulut nih, rongga mulut a, i, u ya, wow, huruf mad tuh, waw, alif sama iya, itu huruf mad al-jauf. Kemudian ada asyafatain, dua bibir itu ada 4, fa, wa, ba, ma ya, huruf bibir. Nah, ternyata yang paling banyak itu huruf itu adalah di lidah. Di lidah itu ada 18 huruf. Nanti di tengah-tengah ada ya, ja, sya, ya, ja, sya, ada 3 di tengah-tengah lidah di sini. Ya. Ada ya, ja, sin besar. Latihannya katanya kalau sin besar dari huruf ya dulu, kata guru saya itu, Abah itu. Coba dari huruf ya, sya. Jadi jim itu di tengah-tengah lidah. Jangan nirrojim, jangan desis, tapi dia kan jahar nirrojim. Jadi kerasa nirrojim, jim. Belajar makhraj itu belajar yang saya rasakan berat, tapi insya Allah seberat-beratnya kita mengucapkan huruf ini, satu hurufnya kan tadi itu dapat 10 pahala, 10 kebaikannya. Kalau kitanya susah berat berarti kita dapat 2 pahala. Gitu. Ada pertanyaan? Jadi huruf isti'la ada 7 ya. Kalau ro dia bukan huruf isti'la, tapi fathahnya menggunakan o. Jangan fathahnya pakai a. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kan? Ya. Kalau yang enggak belajar, ya pasti lidahnya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal kalau belajar, insya Allah tetap fathahnya pakai o. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hurufnya di lidah, di lisan, sama dengan lam. Kalau tidak ada kita lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
falamma qada Musal ajala wasara bi ahli. Kalau waqaf disukunkan nanti dari wasara bi ahli. falamma qada Musal ajala wasara bi ahli wasara bi ahlihi anasa min janibi turin naro. Sekali lagi, min janibit turin naro, di apa namanya, di al-samsiahkan, ditasydidkan ke to, janibit turin naro, min janibit turin naro. Terus qala li ahlihim kusu inni anastu naral la'alli atikum minha bi khabirin aw jadwatin, bi khabarin bukan bi khabirin, minha bi khabarin aw jazwatin, minha bi khabirin aw jadwatin minan nari la'allakum tastalun. Iya, sekali lagi, minan nari la'allakum tastalun, minan nari la'allakum tastalun. Iya, cukup. Ganti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما آتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة. Ya, sekali lagi, maknya pendek ya, aimani langsung, min syati'il wadil aimani fil buq'ah, boleh di situ. Min syati'il wadil aimani fil buq'atil mubarakati minasyajarah. Minasyajarati an ya Musa inni ana Allahu Rabbul Alamin. Sekali lagi, ayya, ya-nya panjang, ayya Musa, ayya Musa inni ana Allahu Rabbul Alamin. Bagus, ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an alqi 'asak. Falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha janun walla mudbira kalau muwaqqaf. Awas, hati-hati di jannya ya. Jan itu mad lazim musaqal kalimi kayak waladhdallin, tapi kebenaran depan tasydid itu nun tasydid, jadi dia digunakan ka'annaha jannu walla mudbira. Jadi setelah panjang tasydidkan ke nun, tapi kebenaran nun akan guna, jadi digunakan. Falamma ra'aha
walla mudbiraw walla mudbiraw walam yu'aqib sekali lagi walla mudbiraw walam yu'aqib. Iya, terus Ya Musa aqbil wala takhaf innaka minal aminin. Ya, cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usluk yadaka fi jaybika takhruja bayda. Dari fi jaybika takhruj bayda min ghairi su. Fi jaybika takhruj bayda min ghairi su. Min ghairi su'in Min ghairi su'in wadmum ilaik. Iya boleh. Wadmum ilaika janahaka. Wadmum ilaika janahaka minar rahbi fadzalika minar rahbi fadzanika burhanani mir rabbik. Minar rahbi fadzalika burhanani mir rabbik. Mir rabbika ila Mir rabbika ila fir'auna wa malaihi. La-nya pendek itu. Wa malaih langsung. Mir rabbika ila Mir rabbika ila fir'auna wa malaihi. Innahum kanu qauman fasiqin. Ya, cukup. Ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun. Ya, satu lagi wa akhi Harun wa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i yarid an yusaddiquni. rid ay yusaddiquni fa arsilhu dari fa arsilhu ma'i yarid فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. Iya, cukup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سنسد عنك بأخيك ونجعل لكما. Awas, hati-hati, ujung kalimatnya tidak boleh dibaca panjang ya. Kalau dia pendek berarti pendek. Qala sanashuddu 'adudaka bi akhika wa naj'alu lakuma du la. Nah, pendek semua itu. Qala sanashuddu 'adudaka bi akhika wa naj'alu lakuma wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna
bi ayatina antuma langsung. Bi ayatina antuma wa man ittaba'akumal ghalibun. Sekali lagi ya-nya panjang. Bi ayatina antuma wa man ittaba'akumal ghalibun. Bi ayatina antuma wa man ittaba'akumal ghalibun. Ya, cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum Musa bi ayatina bayyinatin qalu ma hadza illa sihrun muftara wa ma sami'na bihadza fi abaina. Boleh fi abainal awwalin. Satu lagi waqala Musa Rabbi a'lamu biman jaa'a bil huda min indihi wa man takunu lahu aqibatud dar. Ulang. Wa man takunu lahu aqibatud dar. Wa man takunu lahu aqibatud dar. Innahu la yuflihud dhalimun. Ya, cukup. Kita lanjutkan sampai bawah ya, biar dapat 3 halaman. Ayat ke 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق Iya, ditahan.
بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم gunahkan فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون Sadaqallahul azim. Dan pertanyaan? Kalau tidak ada dicukupkan dengan doa. Alhamdulillah ya untuk 3 halaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين
آمين يا الله يا مولانا يا كريم يا مجيب السائلين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولإخواننا ولأخواتنا ولجدنا ولجدتنا ولعمنا ولعماتنا ولأمنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولأساتذنا ولتلاميذنا ولأولادنا ولأزواجنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا من أهل الضير وأهل المعاصي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الصالحين واجعلنا من المؤمنين واجعلنا من المتقين المقربين واجعلنا يا الله من أهل القرآن واجعلنا يا الله من أهل الجنة واجعلنا يا الله من أهل الجنة واجعلنا يا الله من أهل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا كثيرة مباركة بغير تعب بغير تعسر بغير حساب اللهم ارزقنا زيارة بيتك المعظم ورسولك المكرم في هذا العام وفي كل عام وبأحسن الحال اللهم يا غني يا حميد يا مبدو يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا يا الله تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah, yang salah dari lisan pribadi saya. Walafu minkum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.